Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sahada dari kelas 12 IPS 3. Dalam mata pelajaran kali ini, dalam metode geografi, saya akan menjelaskan mengenai interaksi desa dan kota. Pengertian interaksi desa dan kota adalah hubungan saling memengaruhi antara wilayah desa dan kota, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan. Interaksi desa dan kota akan berpengaruh terhadap kemajuan kedua wilayah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa. Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu desi yang artinya tanah kelahiran atau tumpah darah. Berikut di bawah ini merupakan potret lingkungan pada pedesaan. Menurut Surjono Sukanto, berikut ini ciri-ciri wilayah pedesaan. 1. Proses sosialnya berjalan lambat. 2. Sifat gotong royongnya masih kuat. 3. Tingkat pendidikannya relatif rendah. 4. Golongan orang-orang tua kampung umumnya memegang peranan penting. 5. Masyarakat masih memegang norma-norma agama secara kuat. 6. Warga masyarakatnya memiliki hubungan kekerabatan erat karena berasal dari satu keturunan. 7. Corak kehidupannya bersifat paguyuban. 8. Struktur ekonominya agraris. 9. Cara bertaninya sebagian besar masih tradisional. Permasalahan masyarakat. 1. Lapangan pekerjaan di luar pertanian atau non-agraris hampir tidak ada. 2. Sistem upah pada sektor pertanian rendah, bahkan lebih rendah dari sistem upah non-pertanian. 3. Sistem kehidupan sosial budaya bersifat tradisional. 4. Keterkaitan terhadap kepemilikan lahan. 5. Menurunnya kesuburan lahan pertanian. Ciri-ciri desa swadaya antara lain. 1. Tergantung pada adat istiadat dan budaya setempat. 2. Ekonomi masyarakat ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3. Sebagian besar mata pencarian sebagai petani. 4. Produktivitas rendah. 5. Lembaga-lembaga sosial belum berfungsi sebagaimana mestinya. 6. Administrasi desa belum terlaksana dengan baik. 7. Belum mampu mandiri. 8. Tingkat pendidikan rendah. 9. Penduduknya jarang. Ciri-ciri desa swakarya antara lain. 1. Mata pencarian beraneka ragam dan tidak tergantung hanya pada sektor pertanian. 2. Lembaga-lembaga sosial mulai berfungsi sebagaimana mestinya. 3. Tingkat pendidikan dan kesehatan cukup tinggi. 4. Pola pikir mulai berubah atau terbuka. 5. Administrasi pemerintahan desa terlaksana dengan baik. 6. Mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. 7. Mulai mendapat pengaruh dari luar. Ciri-ciri desa swasembada antara lain. 1. Masyarakatnya mulai lepas dari adat istiadat dan tradisi. 2. Tingkat pendidikan dan keterampilan sudah tinggi. 3. Mata pencarian penduduk sebagian besar di bidang jasa dan perdagangan. 4. Sarana dan prasarana lengkap. 5. Administrasi desa terlaksana dengan baik. 6. Mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada. 7. Lembaga-lembaga sosial berfungsi sebagaimana mestinya dan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 8. Teknologi mulai digunakan. Dan yang terakhir, masyarakat mulai maju. Berdasarkan mata pencarian masyarakat. 1. Desa nelayan, yaitu desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan. 2. Desa industri, yaitu desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai pekerja di bidang industri. 3. Desa pertanian, yaitu desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Potensi fisik desa yang pertama yaitu ada iklim. Iklim pada ketinggian tertentu suatu desa menjadi maju karena kecocokan iklimnya bagi pengembangan tanaman dan pemanfaatan tertentu. Kedua, ada flora dan fauna. Di desa masih banyak lahan yang dikembangkan untuk usaha dan pertanian, dan berbagai tanaman pangan dan hewan ternak banyak yang dibudidayakan di pedesaan. 3. Ada lahan.
Lahan yaitu hanya sebagai tempat tumbuhan tanaman, tempat juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Yang keempat, ada air. Pada umumnya desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah. Potensi non-fisik desa, yaitu yang pertama ada lembaga dan organisasi sosial, yaitu yang dapat memberikan bantuan sosial dan bimbingan terhadap masyarakat. Yang kedua, aparatur atau pamong desa, yang biasanya bertugas menjaga kelancaran administrasi desa dan menggerakkan sumber daya manusia di desa. Dan yang ketiga adalah masyarakat desa. Masyarakat desa yang hidup gotong royong merupakan suatu kekuatan berproduksi atau kekuatan membangun dasar kerjasama dan saling pengertian. Fungsi desa yang pertama adalah desa sebagai mitra pembangunan wilayah kota. 2. Desa merupakan hinterland atau daerah penyokong dan penyuplai kebutuhan masyarakat kota. Yang ketiga, desa sebagai sumber bahan mentah bagi kota. Yang keempat, desa sebagai sumber tenaga kerja bagi kota. Pengertian kota. Kota didefinisikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang memiliki ciri sosial seperti jumlah penduduk yang tinggi dan sastra sosial ekonomi yang heterogen dengan corak yang materialistis. Berbeda dengan desa, kota memiliki kondisi fisik relatif lebih modern seperti kondisi sarana dan prasarana jaringan transportasi yang kompleks, sektor pelayanan, dan industri yang lebih dominan. Ini merupakan potret keadaan dalam perkotaan. Berikut ini adalah ciri-ciri kota. Ciri-ciri sosial yang pertama, masyarakat heterogen. Kedua, bersifat individualistis dan materialistis. 3. Mata pencarian non-agraris. 4. Corak kehidupan bersifat Gesellschaft atau hubungan kekerabatan mulai pudar. 5. Terjadi kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin. 6. Norma-norma agama tidak begitu ketat. 7. Pandangan hidup lebih rasional. 8. Penerapan strategi keuangan, yaitu pemisahan kompleks atau kelompok sosial masyarakat secara tegas. Ciri-ciri fisik. 1. Sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket. 2. Tempat parkir yang memadai. 3. Tempat rekreasi yang memadai. 4. Alun-alun. 5. Gedung-gedung pemerintahan. Faktor interaksi desa kota. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan kontak langsung melalui berita yang didengar atau media massa. Menurut Edward Ullman, ada 3 faktor penyebab interaksi antar wilayah sebagai berikut. 1. Kesempatan untuk berintervensi. 2. Kemudahan pemindahan dalam ruang. 3. Wilayah yang saling melengkapi. Aspek interaksi kota yaitu ada aspek sosial. 1. Meningkatnya fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, dan lain-lain. 2. Meningkatnya sarana transportasi dan komunikasi. 3. Terjadinya perubahan sosial. Kedua, aspek budaya, yaitu berkembangnya peralatan dan perlengkapan hidup. 2. Komunikasi semakin terbuka. 3. Berubahnya sistem nilai dan norma. 3. Ada aspek ekonomi, yaitu meningkatnya lapangan pekerjaan. 2. Meningkatnya perdagangan, transportasi, dan komunikasi. 3. Berkembangnya produksi dan konsumsi serta distribusi barang dan jasa. Pemanfaatan sumber daya alam dan energi. Selanjutnya ada dampak interaksi desa dengan kota. 1. Ditinjau dari aspek sosial yaitu terjadi mobilitas antara keduanya. 2. Terjadi saling ketergantungan antara desa dan kota. 2. Ditinjau dari aspek budaya. 1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat desa. 2. Terjadinya tingkah laku khususnya masyarakat perdesaan. 3. Meningkatnya sumber daya budaya yang dapat menarik wisatawan. 3. Ditinjau dari aspek ekonomi. 1. Memperlancar hubungan desa dan kota. 2. Meningkatnya volume perdagangan antara desa dan kota. 3. Menimbulkan perubahan orientasi ekonomi desa dan kota. 4. Menimbulkan kawasan perdagangan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan jual beli. 5. Meningkatkan pendapatan penduduk dari desa dan kota.
Dampak positif urbanisasi bagi desa. 1. Mendorong pembangunan desa karena penduduk telah mengetahui kemajuan di kota. 2. Mengurangi jumlah pengangguran di pedesaan. 3. Bagi desa yang padat penduduknya, urbanisasi dapat mengurangi jumlah penduduk. 4. Meningkatnya kesejahteraan penduduk desa melalui kiriman uang dan hasil pekerjaan dari keluarga yang bekerja secara layak di kota. Dampak negatif urbanisasi bagi desa. 1. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma setempat akibat contoh dari gaya hidup perkotaan sering ditularkan di kehidupan pedesaan. 2. Desa banyak kehilangan penduduk yang memiliki potensi dan berkualitas. 3. Desa kekurangan tenaga kerja untuk mengolah pertanian karena sebagian besar penduduknya pindah ke kota. Dampak positif urbanisasi bagi kota. 1. Kota dapat memenuhi kebutuhan jumlah tenaga kerja. 2. Semakin banyaknya sumber daya manusia yang berpotensi dan berkualitas. Dampak negatif urbanisasi bagi kota. 1. Meningkatnya kemacetan lalu lintas. 2. Meningkatnya kejahatan, pelacuran, perjudian, dan bentuk masalah sosial lainnya. 3. Meningkatnya pengangguran di perkotaan. 4. Munculnya tunawisma, tuna sosial, dan gubuk-gubuk liar di kota. Gambar di bawah ini merupakan contoh gambar antara desa dan kota. Di sini kita dapat melihat perbandingan keadaan di lingkungan desa dan juga kota. Baiklah, akan saya tutup presentasi saya kali ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata ataupun penjelasan materi yang kurang lengkap, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.